selamat siang. Apa benar ini kantor pos Jakarta Selatan? Selamat siang Ibu, benar Ibu dengan kantor pos Jakarta Selatan. Maaf, dengan Ibu siapa saya bicara? Dengan Ibu Angel. Ada yang bisa saya bantu Ibu Angel? Maaf Bu, tadi pagi saya mendapatkan surat penetapan pajak. Tapi kan barang yang sudah saya beli saya sudah bayar. Tapi kok saya disuruh bayar pajak lagi Bu? Maaf Bu, mengenai penetapan bea-bea yang harus dibayar tersebut merupakan kewenangan dari kantor Bea Cukai Pasar Baru. Kami hanya meneruskan saja. Ibu bisa telepon ke 021 381 3438. Atau Ibu bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Pasar Baru di Gedung Pos Ibu Kota Lantai 3, Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1, Jakarta Pusat. Maaf ya Bu, saya agak segan buat datang ke kantor Bea Cukai karena yang saya tahu petugas kantor Bea Cukai itu arogan dan berbelit. Takutnya saya tidak mendapatkan informasi, malahan waktu saya yang habis Bu. Oh tidak Ibu, setahu saya Bea Cukai sekarang sudah berbeda. Petugasnya ramah-ramah dan pelayanannya profesional. Tidak seperti yang Ibu bayangkan tadi. Coba Ibu datang ke sana, saya jamin Ibu akan dilayani baik oleh mereka. Oh, jadi gitu ya Bu? Oh ya udah Bu, makasih ya Bu atas informasinya. Selamat siang Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu, Selamat siang Pak. ada yang bisa dibantu? Gini Pak, saya mau komplain. Iya. Tadi pagi saya dapat surat penetapan pajak. Bisa lihat dokumennya? Oke, silakan. Tadi pagi saya dapat surat buat bayar pajak sebesar 1.847.000. Sedangkan barang yang saya beli cuma $270, Pak. Bisa dijelaskan? Barangnya tas kulit Bu ya? Iya. Baru. Dokumennya saya bawa ke dalam dulu. Oh, iya, Ibu tunggu sebentar Bu. Iya. Selamat siang, Pak. Siang Ibu. Makan dulu. Jadi gini Pak, masalah saya bisa dijelaskan dengan rinci nggak Pak? Oke, jadi begini Bu, untuk barang kiriman dari luar negeri walaupun dia lewat pos, dia tetap dianggap barang impor. Karena dia barang impor, melekat pajak-pajak. Tapi di peraturan kita memang disebutkan bahwa barang itu baru kena pajak apabila harga sudah di atas 50 US dollar per paket. Jadi misalnya barang ibu harganya hanya 40 US dollar, ibu nggak kena pajak. Tapi kalau misalnya harganya sudah 80 US dollar, maka ibu kena pajak atas selisihnya. Jadi kalau misalnya 80 dolar, yang kena pajak hanya 30 US dollar saja. Seperti itu. Bea Cukai tahu harga barang dari mana ya Pak? Oh, jadi gini Bu, ketika pemeriksaan barang itu kan semua paket kita buka. Gitu. Berarti barang aku juga ada dibuka dong? Iya Ibu, jadi semua paket itu diperiksa, dibuka. Nah, prosedurnya seperti ini. Jadi semua barang kiriman pos luar negeri selain MS yang tiba di Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok maupun pelabuhan udara itu dibawa dulu ke pos Pasar Baru setelah dilekati segel oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Gitu. Setibanya di kantor pos Pasar Baru Jakarta, barang kiriman pos tersebut akan melalui proses X-ray terlebih dahulu dalam rangka pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang larangan dan pembatasan melalui kiriman pos. Untuk membantu pengawasan terhadap masuknya barang larangan pembatasan berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor atau yang lebih dikenal dengan istilah NPP, pegawai KPP BC tipe Pratama kantor pos Pasar Baru juga dibantu oleh unit K9 dari kantor pusat BCBC. Selain itu, KPPBC tipe Pratama kantor pos Pasar Baru juga memiliki alat uji narkoba atau drug test kit sebagai sarana pendukung untuk melakukan pengujian pendahuluan
apabila terdapat barang-barang yang dicurigai sebagai NPP sebelum memastikannya dengan uji laboratorium. Setelah dilakukan pembongkaran, selanjutnya akan dilakukan penyortiran berdasarkan alamat penerima paket. Untuk paket yang alamat penerimanya di luar wilayah Jabodetabek, Banten, akan diteruskan kepada kantor pos lalu bea sesuai dengan alamat penerima. Sedangkan untuk paket dengan alamat penerimanya termasuk dalam wilayah Jabodetabek, Banten, akan dilakukan pemeriksaan pabean di kantor pos Pasar Baru. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dengan disaksikan oleh petugas Pos Indonesia sebagai perwakilan dari penerima barang. Selain itu, tujuan pemeriksaan pabean juga untuk menetapkan bea yang harus dibayar oleh penerima barang kiriman. Setiap barang kiriman akan diteliti jenis barang, nilai barang, dan kondisi barang. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan fisik, paket kemudian di-packing kembali dengan dilekati pengaman berupa segel bea dan cukai. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan ke dalam PPKP melalui aplikasi PPKP online KPP BC tipe pertama kantor pos Pasar Baru. Selanjutnya, pemeriksa bea dan cukai menentukan pos tarif barang dan menghitung besarnya bea masuk, PPN, PPH, dan pajak-pajak dalam rangka impor lainnya. Setiap paket kiriman luar negeri mendapatkan pembebasan sebesar $50 dan atas kelebihannya itu dikenain pajak dalam rangka impor. Tujuan dilakukan pemeriksaan pabean adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pada proses ini, setiap paket diteliti isinya, apakah barang yang dikirim termasuk dalam kategori barang yang dilarang, dibatasi, atau memerlukan izin instansi terkait. Contoh barang yang dilarang adalah NPP, senjata, dan barang-barang yang mengandung unsur pornografi seperti sex toys, DVD porno, dan majalah porno. Sedangkan contoh barang yang dibatasi pengirimannya adalah minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau, dan handphone. Sedangkan contoh barang-barang yang memerlukan izin dari instansi terkait adalah obat-obatan dari Badan POM, alat-alat kesehatan dari Kemenkes, mesin bekas dari Kemendak, dan sebagainya. Untuk barang kiriman yang berisi barang yang memerlukan izin dari instansi terkait, maka akan kita buatkan surat pemberitahuan kepada penerima barang untuk mengurus perizinan tersebut. Sesuai dengan surat edaran bersama Dirjen Bea dan Cukai dengan Dirjen Postel, proses pemeriksaan pabean diselesaikan oleh pejabat Bea dan Cukai selambat-lambatnya 2 hari kerja, kecuali terhadap barang-barang yang memerlukan izin dari instansi terkait. Akan tetapi, KPPBC tipe pertama kantor pos Pasar Baru berani memberikan janji layanan PPKP tidak lebih dari 30 jam sebagai bentuk komitmen KPPBC tipe pertama kantor pos Pasar Baru dalam meningkatkan mutu pelayanan. Jadi untuk paket ibu, kita dapatkan harga barangnya dari invoice. Jadi ibu bisa lihat di sini invoice-nya, harga barang $270. Kemudian ongkos kirim $39.99. Totalnya $310. Ini dasar kita. Jadi ongkos kirim kena pajak juga ya Pak? Iya ibu. Jadi begini, kalau di peraturan kita disebutkan bahwa untuk perhitungan pajak luar negeri itu selalu CIF, cost, insurance, sama freight. Kalau cost itu harga barang, I asuransi, F freight ongkos kirimnya. Jadi misalnya ibu ada teman yang importir, kalau dia kirim barang dari luar negeri lewat Priok pakai kontainer misalnya, itu perhitungan pajaknya bukan hanya dari harga barang, tapi harga barang ditambah ongkos kirim kontainer dari luar negeri sampai ke Priok. Nah, sama dengan itu untuk kiriman pos, maka perhitungan pajak itu bukan hanya dari harga barangnya aja, tapi harga barang ditambah ongkos kirim pos dari luar negeri sampai ke pos Indonesia. Sehingga makanya kita mulai tadi angka totalnya $310. Oke. Sekarang kita kembali ke perhitungannya, Bu. Jadi kan tadi total harga udah ketemu nih $310. Kemudian ibu dapat pengurangan $50. Dapatlah angka $261.57. Oke. Nah, kemudian dikurskan dengan kurs saat itu 9.600, total barang ibu itu 2.500.000. Oke. Nah, kemudian baru dikali dengan tarif-tarifnya. Oke, jadi untuk barang kiriman dari luar negeri itu dia minimal ada 3 kenanya. Pertama bea masuk, kedua PPN, ketiga PPH. Oke. Kalau PPN sama PPH dia fix, apapun barangnya pasti PPN 10%, PPH-nya 7,5%. Tapi kalau bea masuk dia memang bervariasi, ada yang 0%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 50%. Nah, untuk paket ibu karena dia tas kulit, dia bea masuknya 10%. Tapi karena dia kulit, dia ditetapkan sebagai barang mewah, ada kena tambahan 40% yang ini. Jadi paket saya itu termasuk pajak barang mewah? Iya betul ibu. Jadi
memang di peraturannya memang seperti itu. Jadi untuk barang-barang tertentu dia ditetapkan sebagai barang mewah. Salah satunya ya tas kulit. Jadi tas kulit apabila harganya sudah di atas Rp500.000 per pieces, maka dia dianggap barang mewah. Jadi misalnya ibu beli tas kulit harganya hanya Rp450.000, ibu nggak kena barang mewah. Tapi karena sekarang tas ibu sudah di atas Rp500.000, maka dia ditambahkan PPNBM 40% ini. Memang jadi seperti ini perhitungannya Bu. Kalau tarifnya tadi sudah kita dapat. Nah, kemudian untuk perhitungan pajaknya, untuk biaya masuk tadi kan 10%. Iya. Kalau biaya masuk dia langsung 10% dari harga barang. Jadi kalau harga barangnya 2.500.000, langsung 10% dari 2.500.000. Ketemulah angka yang ini 252.000. Tapi untuk perhitungan PPN, PPNBM dan PPH itu bukan hanya dari harga barang, tapi harga barang ditambah biaya masuk tadi. Jadi kalau harga barangnya 2.500.000 ditambah biaya masuknya 252.000, maka totalnya 2.700.000. Nah, baru dikalikan dengan PPN, PPNBM dan PPH. 10% dari 2.700.000 kurang lebih 278.000. 40%-nya itu 1.100.000. PPH yang 7,5% itu 208.000. Ketemulah angka total yang ini 1.840.000. Seperti itu. Terus saya harus bayar pajaknya di mana ya Pak? Gini, kalau bayar pajak, ibu nanti kembali ke pos Fatmawati. Jadi ke pos Fatmawati, kemudian nanti ibu diberikan surat bukti store pajak. Jadi ibu bayar di loket pajaknya, kemudian dapat bukti store pajak. Bukti store pajaknya untuk ngambil barang. Jadi dengan ada bukti store pajak itu kita menjadi yakin bahwa memang uang itu masuk ke kas negara. Oh jadi gitu ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Selamat siang ya Pak. Siang Bu, silakan Bu. Selain itu, pada KPPBC tipe pertama kantor pos pasar baru juga berkomitmen melakukan pengawasan secara maksimal terhadap masuknya barang larangan dan pembatasan yang dikirim melalui kiriman pos. Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya 210 surat bukti penindakan selama periode tahun 2012. Dengan 2 diantaranya merupakan penindakan terhadap NPP. Yang terakhir adalah keberhasilan kami dalam menggagalkan upaya penyelundupan 1 kg sabu-sabu senilai hampir 2 miliar rupiah. Hal tersebut menjadi bukti komitmen KPPBC tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. KPPBC tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru mempunyai visi sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang jasa kiriman pos dalam kinerja dan citra. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat pengguna jasa kiriman pos internasional. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap masuknya barang lartas yang dikirim melalui kiriman pos.